keberkahan, memberikan keberkahan dari pertemuan kita malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat tentunya untuk diri kita, menghilangkan kebodohan kita. Ya, agak kecil suaranya ya. Coba yang lain. Kalau misalnya masih kecil, biar saya pakai mic. Masih kecil. Yang lain kedengaran jelas? Alhamdulillah jelas, Pak. Jelas ya. Cek tes kalau ini lebih jelas. Cek tes. Lebih jelas ya? Ya, jelas. Ya, jelas. Nah. Nah, kemudian yang selanjutnya bersolawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini jangan disobek begitu, nah. Sini. Malam hari ini kita berada di pertemuan kita yang pertama. Ngaji Tajwid ini merupakan program kita yang sudah kita susun kurikulumnya dengan sistem tadaruj kitab atau tingkatan kitab. Artinya dari satu kitab kita selesaikan, kemudian nanti naik ke tingkatan selanjutnya sampai kita menjadi mutqin atau itqon di dalam sebuah bidang, dalam hal ini bidang ilmu tajwid. Sebenarnya bukan hanya ilmu tajwid yang harus kita pelajari dengan tadaruj, ilmu fikih, ilmu hadis, dan ilmu yang lainnya juga. Kalau kita mau bagus dalam pemahaman keilmuan, itu harus dengan tadaruj. Kita mulai dari bagaimana mempelajari ilmu alatnya terlebih dahulu, baru sampai kepada makosidnya. Jadi wasailnya terlebih dahulu, baru makosidnya. Artinya wasilah untuk mendapatkan ilmunya dulu kita pelajari, baru ilmunya. Nah, ilmu tajwid ini merupakan wasail. Ilmu tajwid ini merupakan wasilah untuk kita bisa memahami Al-Quran, untuk bisa kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik. Bisa membaca dengan bacaan yang baik, ini tentunya adalah tujuan, makosid. Nah, tujuan atau makosid. Meskipun kita mungkin ahli di dalam sebuah bidang ilmu, misalnya ilmu hadis atau ilmu fikih, tetap memahami cara membaca Al-Quran, ini merupakan keharusan. Karena pendalilan itu kan dari Al-Quran juga. Dan kita harus bisa membacanya dengan baik. Seperti itu. Dan ilmu Al-Quran termasuk di dalamnya ilmu tajwid yang sedang kita pelajari malam hari ini merupakan keutamaan. Nah, kenapa? Karena berhubungan dengan Al-Quran. Al-Quran utama. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, ilmu apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, itu adalah hal yang utama. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Masya Allah, malam hari ini, kita masuk ke level yang pertama. Menggunakan kitab Tuhfatul Atfal. Nanti kita akan lihat ke bait kitab Tuhfatul Atfal ini kitab apa, siapa pengarangnya, kemudian akan membahas apa saja. Malam hari ini insya Allah akan kita sampaikan dan akan kita pelajari. Kemudian nanti setelah itu akan naik ke Tuhfatul Atfal level yang kedua. Kemudian masuk ke syarahnya. Jadi setelah selesai syarah baru masuk ke kitab Muqaddimah Al-Jazariyah level 1, level 2, level 3, level 4. Baru syarahnya. Nah, kalau misalnya di antara proses belajar ini ada yang mau sambil menghafal. Nah, menghafal matannya. Yaqulu roji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman nuhwal jamzuri, seperti itu sampai habis. Silahkan dihafalkan, nanti boleh disetorkan ke saya. Baik itu disetorkan lewat VN
atau disetorkan lewat video secara langsung melalui WhatsApp. Nah, seperti itu. Jadi saya juga memfasilitasi bagi Bapak dan Ibu yang ingin menyetorkan hafalan, menyimak hafalannya. Saya insya Allah kalau ada waktu kosong ketika Bapak dan Ibu ingin menyetorkan hafalan, insya Allah bisa. Seperti itu. Nah, kemudian di majelis kita, ini majelisnya majelis diroyah. Artinya majelis tentang membahas bait per bait. Nah, fahmul mutun, memahami mutunnya dulu. Memahami mutun atau memahami matannya dulu. Kemudian nanti ada majelis syarahnya. Nah, kemudian nanti ada juga majelis tentang sama'nya, sama'i matannya atau membaca matannya menyambungkan sanadnya. Itu pun ada. Nah, jadi kita bagi memang supaya ringan dan supaya ringkas. Tidak terbebani bagi siapapun yang ingin belajar, meskipun belajarnya baru malam hari ini tahu bahwasannya tajwid itu ada kitabnya. Nah, insya Allah tidak akan terbebani karena belajarnya dari hal yang kecil. Belajarnya dari dasar. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya, istiqomah sampai nanti kita bisa menyelesaikan seluruh level di kurikulum ngaji tajwid ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin tahu dulu nih, yang hadir peserta malam hari ini ada 9 orang. Nah, dari 9 orang ini saya ingin tahu nama lengkap beserta domisili tempat tinggal. Nah, boleh diketik di kolom chat atau di kolom komentar atau obrolan. Ketikkan nama lengkap, kemudian domisili, asal tempat tinggal. Silakan, saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Siapa nih yang pertama nih? Nama, kemudian Ahmad Arif. Nah, Bapak Ahmad Arif ya, Batang Kuis, sama kita ya. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ini abang saya nih, insya Allah. Kemudian ada Ibu Zaliah Abu Bakar ya. Asal Palembang, tinggal di Ciputat, UIN, Tangerang Selatan. Masya Allah. Ahlan. Kemudian ada Pak Ade Karya, domisili Bandung. Ada Bapak Muhammad Insan Kamil. Nah, ini murid saya nih. Ternyata dia hadir malam hari ini. Ahlan, Kang Kamil, asal Cirebon. Kemudian yang lain? Silakan, masih ada waktu 1 menit. Silakan ketik nama, kemudian domisili tempat tinggal. Ibu Melwati di Ciledug itu di Jawa Barat ya. Yazid, Bapak Yazid dari Jakarta Selatan. Ahlan Bapak, barakallahu fikum. Masya Allah. Kemudian silakan, masih ada waktu 1 menit. Silakan diketik di kolom obrolan, komentar, nama, kemudian asal daerah. Jaksel, Jakarta Selatan. Masya Allah. Bu Melwati tadi ya. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu. Nah, ya waktunya habis untuk memperkenalkan diri, tapi yang lain yang belum boleh silakan nanti saya bacakan setelah materi. Insya Allah nanti di materi kita selesai ada sesi tanya jawab, apa yang jadi pertanyaan bisa disampaikan baik di kolom komentar obrolan maupun disampaikan secara langsung, begitu ya. Nah, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita. Kita baca doa dan niat yang diajarkan oleh Imam Haddad. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Naam. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung masuk. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan kitab yang akan insya Allah
kita sampaikan fahmul mutunnya, pemahaman matannya untuk malam hari ini. Jadi pemahaman matan itu berbeda dengan syarah. Kalau syarah dia penjelasan rinci dari kitab atau matan. Nah, kalau fahmul mutun kita memahami matannya bait per bait, huruf per hurufnya, kemudian kita memahami secara ringkas. Nah, nanti lanjutannya ada namanya syarah, syarah dari matan. Nah, nanti ada lagi syarah daripada syarah. Nah, udah disyarah, udah dijelaskan lagi. Jadi makin tebal tuh. Nah, Aisyah ya kan. Nah, jadi kalau kita pakai kitab Tuhfatul Atfal ini sebenarnya untuk fahmul mutunnya ringkas. Makanya bisa 2 pertemuan dan 2 level. Nah, untuk syarahnya nanti agak panjang. Nah, nanti itu di tingkatan yang ketiga seperti itu. Nah, untuk fahmul mutun kita ambil pakai kitab terjemahannya ya, supaya lebih memudahkan. Kitab yang bahasa Arabnya ada. Nah, kita pakai yang terjemahan supaya langsung ada artinya. Nah, seperti yang sudah dikirim di grup ya, ada kita kirim 2 kitab, bentuk 2 kitab. Nah, itu ada kitab terjemahannya. Nah, namanya Tuhfatul Atfali wal Gilmani fi Tajwidil Qur'ani. Nah, Tuhfatul Atfali wal Gilmani fi Tajwidil Qur'an. Itu adalah nama kitab yang mau kita pelajari malam hari ini. Nah, nama familiarnya adalah Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal. Kitab ini kitab yang familiar. Familiar di kalangan pesantren. Baik itu di pesantren yang pesantren modern maupun pesantren yang salafiyah, yang tradisional, itu rata-rata kalau pembahasan ilmu tajwidnya menggunakan kitab Tuhfatul Atfal. Dan kita lihat juga beberapa pembahasan di buku-buku yang sekarang ada, itu juga landasannya atau referensinya ada dari kitab Tuhfatul Atfal. Nah, begitu familiarnya kitab ini, kitab Tuhfatul Atfal. Bahkan juga guru kami pernah menyampaikan ketika guru kami itu belajar di Yaman, guru kami belajar di Yaman dengan murid-murid syekh itu dari berbagai kalangan usia. Ada yang usianya masih belia, remaja, bahkan ada anak-anak. Nah, di Yaman itu ternyata Tuhfatul Atfal ini untuk kelas anak-anak. Nah, anak-anak SD lah gitu. Tapi karena guru kami ini kan dari Indonesia dan dia berangkat ke Yamannya sudah dewasa, maka dia juga diminta untuk belajar Tuhfatul Atfal dan satu kelas bersama anak-anak seperti itu. Jadi kitab Tuhfatul Atfal ini diajarkan di tingkatan SD anak-anak, sedangkan kita di Indonesia banyak diajarkan di kalangan yang sudah beranjak usia atau dewasa atau bahkan di usia-usia senja masih mempelajari Tuhfatul Atfal. Nah, tapi tidak masalah mengambil keberkahan dari belajar itu tidak memandang usia, dan berapa kali pun kita ulang pelajaran itu tidak menjadi permasalahan. Nah, itu keterangan singkat dari guru kami ya terkait kitab Tuhfatul Atfal ini. Kemudian kita lanjut, kitab ini dikarang oleh Al-Imam Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala. Nah, nanti juga ada penjelasan di bait selanjutnya tentang kitab ini. Nah, kita masuk kepada bait yang pertama atau di bab Muqaddimah. Al-Muqaddimah. Nah, di Muqaddimah sebenarnya ini ada basmalahnya. Di beberapa kitab, baik itu cetakan asli yang kita pegang maupun cetakan yang di Indonesia, itu ada basmalahnya di kitabnya itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, Babul Muqaddimah. Nah, seperti itu. Dia ada basmalahnya. Nah, namun di kitab yang kita share ini, dia tidak ada basmalahnya. Nah, tapi mungkin yang satunya lagi itu ada basmalahnya. Nanti coba dicek ya. Nah, ada basmalahnya atau tidak yang di situ. Kemudian, mengapa di beberapa kitab itu ada basmalahnya? Jadi Bismillahirrahmanirrahim, An-Nazim atau penulis yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri
memulai dengan basmalah untuk mengambil qudwah atau untuk mengambil teladan bahwasanya Al-Qur'an itu awalnya adalah basmalah. Kalau kita buka mushaf Al-Qur'an, maka yang kita lihat pertama di surah Al-Fatihah itu adalah basmalah. Nah, jadi qudwah atau teladan ini yang diambil. Kemudian juga sebagai bentuk pengamalan sebuah hadis, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u au abtarun. Yaitu setiap urusan atau setiap perkara yang memiliki kemuliaan apabila tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus aqta'un au abtarun. Nah, diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani yang berkata kullu amrin zibalin. Balin itu maksudnya adalah perkara-perkara yang baik dan perkara-perkara yang mulia. Jadi kalau perkara yang enggak baik, perkara yang tidak mulia, misalnya perkara yang haram atau perkara yang mendatangkan keburukan, meskipun diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, tetap tidak akan mendatangkan keberkahan. Jadi keberkahan itu akan ada hubungan korelasinya dengan balin, yaitu perkara-perkara yang baik. Nah, kita mempelajari kitab ini merupakan perkara yang baik, yang balin. Maka kita awali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Semoga akan datang keberkahan terhadap apa yang kita pelajari. Seperti itu. Nah, kalau tidak membaca bismillah, maka aku tahu katanya. Apa itu aku tahu? Aku tahu itu terputus. Nah, au abtarun. Apa itu abtarun? Abtarun juga terputus seperti terputusnya ekor dari seekor binatang. Nah, jadi kalau ada binatang misalnya cicak, putus ekornya, nah itu disebut abtaru. Terputus dia. Nah, maka mari kita dawamkan atau kita biasakan memulai segala perkara yang baik, termasuk belajar, termasuk membaca kitab ini dengan memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk ke bait yang pertama. Yaqulu roji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal Jamzuri. Yaqulu akan berkata, roji orang yang berharap, rahmati kasih sayang, al ghafuri yang maha pengampun, dauman selamanya, Sulaiman huwa dia al Jamzuri, seorang Jamzuri. Itu arti perkata. Yaqulu di sini coba perhatikan yaqulu ini menarik sekali. Dia menggunakan kata yaqulu. Yaqulu di sini adalah kata ganti orang yang ketiga. Akan berkata. Nah, bayangkan penulis membuat sebuah syair awalnya disampaikan akan ada yang berkata nih. Yaqulu. Pasti kan kita bertanya, siapa yang berkata itu? Nah, dia untuk membuat kita penasaran, untuk membuat kita memperhatikan atau mencari perhatian. Yaqulu, akan ada nih orang yang berkata. Tentu kita akan berkata, siapa yang mau berkata? Nah, ternyata yang mau berkata itu adalah dia yang roji, yaitu yang berharap rahmati, berharap kasih sayang. Nah, berharap kasih sayang dan ghafuri, berharap ampunan. Masya Allah, tawaduk sekali ya. Dari awal penulis atau nazim menyampaikan akan ada orang yang berkata. Tidak langsung disampaikan, dengar nih, saya mau berkata. Tidak, tapi akan ada orang yang berkata. Ini menunjukkan ketawaduan, menunjukkan kerendahan hati dari penulis kitab Tuhfatul Atfal ini. Masya Allah. Kemudian dauman Sulaimanu wal Jamzuri. Dauman itu selamanya. Maksudnya selamanya dia mengharapkan kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan lebih dalam kata al-ghafuri. Nah, ghafuri ini kan maknanya ampunan ya. Berasal dari kata ghafaro. Ghafaro yang berarti menutupin. Nah, sebenarnya ampunan sekaligus menutupin atau menyembunyikan kita punya kesalahan. Sehingga kesalahan kita tidak diketahui oleh orang lain. Nah, ini sifat atau namanya Allah, Allah ya Ghafur. Allah selain mengampuni, Allah juga menutupi kesalahan dan aib kita. Masya Allah, Allahu Akbar.
Nah, jadi kita ketika bilang ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Ghafur, nah berarti kita minta ampun kepada Allah, sekaligus kita minta kepada Allah, ya Allah tutupi aib dan kesalahan saya supaya orang lain tidak mengetahui. Dan itu adalah sifat atau asma miliknya Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni kesalahan dan dosa hambanya. Nah, siapa itu yang akan berkata, yang meminta kasih sayang dan ampunan, yaitu Sulaimanu wal Jamzuri, yaitu Sulaiman. Nah, ini adalah nama dari penulis kitab yang akan kita pelajari ini, yang sedang kita pelajari, yaitu Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin saya ulang. Sulaiman bin Husain bin Muhammad Shalabi. Nah, ini dia nama aslinya. Nah, Sulaiman bin Husain bin Muhammad Shalabi. Nah, ini bisa dicatat ya, atau nanti juga bisa menyimak lewat rekaman. Sulaiman bin Husain bin Muhammad Shalabi, atau yang dikenal dengan julukan Al-Afandi. Nah, jadi Syekh Sulaiman bin Muhammad Shalabi ini mendapat julukan dari gurunya. Nah, julukannya namanya Al-Afandi. Nah, Syekh Sulaiman ini lahir pada bulan Rabiul Awal. Nah, di kota, nama kotanya Jamzur. Nah, atau Tonto, sekitaran tahun 1160-an Hijriah. Nah, tapi para ulama ahli sejarah ini tidak dapat menyebutkan secara pasti tanggal berapa, tahun berapa lahirnya Syekh Sulaiman ini. Nah, begitu juga dengan tahun wafatnya. Ini tidak diketahui sejarahnya. Namun telah diketahui oleh beberapa ulama, yaitu tahun 1208. Nah, beliau masih hidup. Nah, kemudian juga beliau menganut mazhab Asy-Syafi'i atau mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dalam thariqahnya Sufia, kemudian menerima qirqah dari gurunya. Nah, gurunya yaitu Syekh Mujahid Ahmadi. Nah, yang memberikan julukan Al-Afandi, yaitu Syekh Mujahid Ahmadi. Nah, Syekh Mujahid Al-Ahmadi ini nama aslinya Muhammad Abun Najah. Nah, julukannya Syahid Mujahid. Nah, di generasi awal Mahad Ahmadi Al-Azhari. Kemudian gurunya memberikan julukan Al-Afandi, maksudnya apa? Maksudnya sebagai penghormatan dan pemuliaan. Di dalam bahasa Turki, Al-Afandi ini maksudnya, maknanya adalah cerdas. Masya Allah. Jadi julukan Syekh Sulaiman ini Al-Afandi, cerdas. Diambil dari bahasa Turki. Nah, nanti kalau mau buat julukan atau mau buat gelar, ya kan, Al-Afandi, cerdas, bahasa Turki. Ya kan? Kemudian ada lagi guru beliau yang kedua. Guru beliau yang kedua ini ada nanti penjelasannya di bait Tuhfatul Atfal yang akan kita pelajari, yaitu Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi. Nah, Nuruddin Ali bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Naji bin Fanish. Nah, yang terkenal dengan nama Al-Mihi. Nah, Al-Mihi dinisbahkan kepada sebuah daerah di Mesir. Nah, Masya Allah ya. Nah, ini penjelasan sedikit tentang biografi penulis, yaitu Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Shalabi. Kemudian ada bahasa Jamzuri, ada kata Al-Jamzuri, Jamzuri. Nah, Jamzuri ini merupakan nisbah atau penempatan dari sebuah kota, yaitu Jamzur, nama tempat kelahirannya, Jamzur, sebuah kampung atau desa yang dekat dengan kota Tonto. Nah, di Tonto itu yaitu kota di daerah Mesir ya. Mesir ada daerah namanya Tonto, kemudian ada kampung namanya Jamzur. Nah, disitulah tempat kelahiran dari Syekh Sulaiman. Nah, biasa kan gitu kalau orang Arab menisbahkan nama kepada daerahnya. Misalnya kita juga bisa, misalnya Syahril Al-Maidani berasal dari Medan gitu kan, atau Al-Bandungi, Al-Jogjawi seperti itu. Nah, kalau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri seperti itu. Nah, jarak antara Tonto dengan Jamzur ini hanya sekitaran 4 mil, dekat ya. Nah, kemudian selain daripada kitab Tuhfatul Atfal, ternyata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini
juga punya banyak karya tulis lainnya. Nah, ada Fathul Aqfal bin Syarah Tufat Aqfal, ada Kanzul Ma'ani, ada Ad-Fathur Rahmani bi Syahri Kanzul Ma'ani fi Qiraatis Sab'i, ada Manzumah fi Riwayatil Imam Waras, dan banyak lainnya. Kemudian ada hal yang menarik lagi, Imam Syekh Sulaiman Al-Zamzuri ini tawaduk sekali sampai apa? Sampai tidak diketahui tanggal lahirnya, tanggal wafatnya secara jelas. Insya Allah ya. Nah, begitulah para ulama terdahulu. Karyanya ada, tapi tidak ingin dibanggakan, tidak ingin terbanggakan, gitu. Tidak ingin viral, ya kan? Beda dengan kita. Kita ingin cepat viral, tapi tidak berkarya. Nah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senang berada di barisan para ulama salafus soleh, para guru-guru kita yang senantiasa tawaduk terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bait yang kedua, alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillahi, segala puji hanya milik Allah. Musallian, dengan solawat ala atas Muhammadin, Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarganya, wa man, dan siapa saja tala yang mengikutinya. Nah, tala ini maksudnya adalah kita yang mengikuti Nabi Muhammad. Nah, tala. Kemudian yang selanjutnya, wa ba'du hadza natmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Bait yang ketiga. Wa ba'du, dan setelah itu. Nah, hadza, ini, natmu adalah syair lil muridi, yang ditunjukkan kepada penuntut ilmu, fin nuni wat tanwini wal mududi, yaitu berkaitan tentang permasalahan nun, tanwin, dan mad. Masya Allah. Nah, di sini dijelaskan tentang pokok bahasan kitab Tuhfatul Atfal. Wa ba'du, dan setelah itu, maksudnya setelah itu, setelah pembukaan tadi, haza, ini adalah natmu, ini adalah syair atau nazam lil muridi. Lil muridi ini menarik, yaitu murid. Nah, udah diindonesiakan lil muridi menjadi kata murid, yaitu orang yang menginginkan ilmu. Nah, jadi kalau dikatakan murid, berarti dia sudah menginginkan ilmu, penuntut ilmu. Makanya dikatakan penuntut ilmu. Menuntut itu kan mau, ya kan? Nah, lil muridi. Nah, orang yang menginginkan sesuatu, lil muridi atau al muridi. Nah, kemudian yang selanjutnya finuni, yaitu pembahasannya berkaitan dengan nun, tanwin, dan mad. Nah, tapi nanti pembahasan di bait-bait setelahnya itu tidak hanya 3 pembahasan ini saja. Masih ada pembahasan yang lain, misalnya lam ta'rif, masih ada pembahasan yang lainnya, misalnya idgham mislain, mutqaribain, mutajanisain, dan lain sebagainya. Masih banyak pembahasan-pembahasan yang lain yang cukup detail. Nah, meskipun nanti butuh penjelasan dari kitab-kitab yang lainnya. Seperti itu. Kemudian samaitu bitufatil atfali. Nah, kata nazim, kata Syekh Sulaiman Al-Zamzuri, aku namakan, nah, samaitu, aku namakan atau aku beri nama kitab ini dengan nama Tuhfatil Atfali, yaitu hadiah atau pemberian atfali untuk anak-anak. Jadi Tuhfatil Atfal adalah hadiah untuk anak-anak. Masya Allah. Berarti Syekh Sulaiman Al-Zamzuri menulis Tuhfatul Atfal ini sebenarnya hadiah untuk anak-anak, ya. Tapi yang mempelajarinya adalah kita yang sudah dewasa. Tapi tidak masalah, daripada kita tidak mempelajari sama sekali, kan. Nah, sudah diajak, sudah disebar informasi, ada gurunya, ya kan. Kemudian tidak belajar, nah ini lebih parah lagi, kan. Nah, an syekhinal mihi yi, an syekhinal mihi yi zil kamali. Nah, dan didapatkan maksudnya dari kitab Tuhfatul Atfal ini didapatkan dari guru kami, kata nazim, yaitu Al-Mihi. Nah, guru beliau yang kedua tadi, Al-Mihi, ya kan, yaitu Syekh Nuruddin Ali Al-Mihi. Zil kamali, nah, yang memiliki kesempurnaan.
Nah, ini ada sedikit pembahasan di sini. Ketika menyebutkan al-kamal, kesempurnaan. Kesempurnaan itu mutlak, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menisbatkan kesempurnaan kepada gurunya? Nah, Masya Allah ya. Nah, dan ini tidak layak ya kan? Tidak layak kesempurnaan dinisbatkan yang maksudnya kamal, maksud dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri adalah sempurna, artinya adalah lebih menonjol atau ada yang menonjol dibandingkan orang-orang lainnya. Nah, itu di tengah-tengah manusia, Syekh Mihi inilah ada yang menonjol darinya. Apakah itu keilmuannya, kesolehannya, ketawaduannya dan lain sebagainya. Baik itu dari sisi fisiknya, ilmunya, sifatnya, akhlaknya ada yang menonjol sehingga dia menyebutnya kamal. Nah, sempurna. Nah, seperti itu. Tapi bukan sempurna dalam artian sempurna segalanya. Karena namanya manusia, namanya guru juga pasti ada kesalahannya. Kita tidak maksum seperti Rasulullah yang terbebas dari kesalahan. Seperti itu. Rasulullah saja masih ada kesalahan dan ditegur di dalam surah Abasa. Abasa wa tawalla. Kan ketika Rasulullah cemberut bermuka masam masih ditegur. Apalagi kita ya kan. Apalagi kita yang jauh jaraknya dari Rasulullah. Maka kamal di sini maksudnya adalah kesempurnaan, baik itu ketika fisiknya, ilmunya, sifatnya atau akhlaknya agak menonjol atau lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang lainnya. Itu maksudnya. Kemudian arju bihi ayam fatulaba wal ajra wal qabula wasawaba. Arju bihi, arju adalah aku berharap. Nah, siapa aku di sini adalah nazim, penulis Syekh Sulaiman. Nah, berharap bihi dengan kitab ini, dengan syair ini, an yanfa'a dapat bermanfaat tullaba bagi penuntut ilmu. Nah, Masya Allah. Sampai Syekh berharap ya dulu Syekh waktu menulis berharap kitab ini bisa bermanfaat untuk penuntut ilmu. Makanya sampai sekarang masih dipakai untuk belajar seperti itu. Masih ada murid-murid ke murid yang mengajarkan seperti itu. Wal ajra wal qabula wasawaba. Wal ajra dan semoga kata Syekh aku mendapatkan balasan wal qabula dan diterima wasawaba dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Nah, ini pembukaan dari kitab atau muqaddimah dari kitab Tuhfatul Atfali. Masya Allah. Dari muqaddimah ini kita mendapatkan beberapa faedah, diantaranya bahwasannya memang benar-benar ketawaduan dari penulis kitab yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri terlihat sejak dari awal. Dan mungkin keberkahan dari ketawaduan itu dari doa beliau yang ada disebutkan di bait kelima arjubi ayang fatulaba, maka sampai sekarang kitab ini masih dipelajari. Masya Allah, ini bisa menjadi teladan bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang yang tawadu dan orang yang terus berharap mudah-mudahan dari diri kita yang fakir, yang lemah bisa memberikan manfaat kepada orang lain sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Kemudian sedikit pembahasan di bab muqaddimah ini karena mungkin waktunya masih cukup panjang ya. Nah, saya akan kembali dulu sebentar ke video. Bentar. Nah, sebentar ya. Saya akan coba agak perdalam sedikit meskipun ini bukan majelis syarah ya, bukan menjelaskan dari penjelasan, tapi hanya fahmul mutun. Tapi saya sampaikan ini fungsinya untuk mempermudah Bapak dan Ibu nantinya ketika mau menghafal bisa mudah menghafalnya karena ada tekniknya. Nah, ketika kita menghafal syair atau nazom, ini kan syair kayak puisi. Yaqulu roji rahmatil ghafuri. Nah, yaqulu roji rahmatil ghafuri, dauman Sulaimanu wal Jamzuri, seperti itu. Nah, ketika kita menghafal nazom,
ketika kita menghafal nazam, kita harus tahu nazam itu memiliki timbangan. Apa itu yang disebut timbangan? Timbangan itu yaitu bahar. Nah, jadi nazam Tuhfatul Atfal ini memiliki timbangan atau bahar yang digunakan di dalam penulisannya. Nah, jadi bahar atau timbangan ini digunakan untuk menulis nazam Manzumah Tuhfatul Atfal ini. Baharnya atau timbangannya yaitu bahar rojas. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Nah, seperti itu dia timbangannya. Nah, mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Maka ketika nanti kita menghafal, sesuaikan aja sama timbangannya. Yaqulu roji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal jamzuri. Nah, ya kan? Jadi enak dia. Yaqulu roji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal jamzuri. Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Kalau kita terapkan pakai ilmu tajwid juga bisa. Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadzan natmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Sammaituhu bi tuhfatil atfali an syekhinal mihihi dzil kamali. Arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was sawaba. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau mau menghafal bisa menggunakan bahar rojas itu. Nah, ini sedikit tambahan ya kan. Kemudian sedikit tambahan lagi bahwasannya ketika kita mempelajari matan, nah berarti kita memiliki landasan. Nanti ada yang bertanya, kenapa sih Ustadz kita kok belajarnya menggunakan syair, menggunakan nazam, menggunakan matan? Nah, ini fungsinya untuk menguatkan kita dalam berargumen, menjawab pertanyaan atau menjelaskan menggunakan dalil. Jadi ketika ditanya izhar, huruf izhar itu ada berapa? Ketika kita ditanya seperti itu, huruf izhar ada berapa? Nah, kita bisa menjawab. Fal awwalul ijharu qabla ahrufi lil haqqi sittun rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatan summa ghainun kha'u. Nah, kita tinggal jelaskan. Nah, ketika ditanya ikhfa, ketika ditanya idgham, ketika ditanya mat, ketika ditanya yang lainnya dari ilmu tajwid, kita bisa memberikan dalil berupa penjelasan yang menguatkan jawaban kita, yang menguatkan penjelasan kita. Jadi kira-kira kalau kita belajar tajwidnya menggunakan dalil, menggunakan penjelasan yang rinci, ada argumentasinya, kira-kira akan lebih mudah paham atau enggak? Nah, pasti akan lebih mudah paham, ya kan? Tapi tergantung penjelasannya. Kalau dijelaskan semua akan bingung juga, pusing ya kan? Tapi kalau penjelasannya step by step, tadarruj, mungkin akan bisa lebih mudah paham ketimbang kita langsung disampaikan ini dan itu. Nah, itulah fungsi kenapa kita belajar menggunakan kitab. Kemudian ketika kita menggunakan kitab atau nazam, ini juga akan memudahkan kita untuk langsung respon. Ketika kita hafal misalnya, kita hafal tentang ijhar. Ketika kita jumpa dengan nun sukun bertemu dengan ha, kita langsung ingat, oh hamzun fahaun summa ainun ha'u. Ada ha di situ. Oh, maka ini izhar. Langsung ingat respon. Nah, seperti itu. Masyaallah, barakallahu fikum. Dan merupakan keberkahan ketika kita belajar menggunakan kitab turas. Kita mempelajari menggunakan kitab para ulama. Nah, bukan berarti kita tidak boleh mempelajari kitab-kitab yang sekarang atau buku-buku panduan tajwid yang sekarang. Tapi coba nanti ketika kita sudah belajar kitab menggunakan Tuhfatul Atfal, kita pelajari kitab-kitab yang modern sekarang, insya Allah bakalan lebih mudah dan kita bakalan lebih paham seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, untuk muqaddimah, ya kayak lagunya iramanya Ustaz. Ya benar. Jadi timbangan tadi atau bahar tadi ini dia nanti seperti nada aslinya seperti itu. Nah, ketika kita mempelajari bahasa Arab kan seperti itu kan. Nah, sorof ya kan. Dulu berarti. Nah, ya benar. Ketika kita mempelajari menggunakan kitab atau kitab turos yang ditulis oleh para ulama,
ini tentu akan mendatangkan keberkahan yang lebih. Coba dibayangkan, dari mulai Imam Al-Zamzuri tadi diketahui sekitaran 1160-an Hijriah. 1160-an Hijriah. Dan wafatnya diketahui 1208. Sampai sekarang masih dipelajari. Tidak berubah. Bahkan di syarah dijelaskan dengan berbagai penjelasan-penjelasan. Ini kan barokah. Kalau bukan barokah mana mungkin bisa seperti ini. Ya kan? Nah, padahal yang ditulis sedikit. Cuman 61 bait. Tapi bisa menjelaskan tentang ilmu-ilmu tajwid yang mungkin kita pelajari pakai buku-buku yang lebih tebal. Nah, makanya tuh ketika kami dulu, waktu saya dulu belajar, saya belajar Al-Quran cukup lama. 2 tahunan saya belajar Al-Quran. Tapi yang membuat saya paham hanya 3 bulan. 2 tahunan saya belajar di Bogor, di Bandung, belajar. Kemudian balik lagi ke pondok. Kemudian dari pondok diberikan kesempatan belajar 3 bulan di Boyolali. Bersama guru kami, Syekh Rendra Abu Sofia. Di sana belajar 3 bulan menggunakan kitab Turos semuanya. Mulai dari Tuhfah, Muqaddimah Jazariyah, kemudian ada Tufatul Mukri namanya. Kemudian mengambil sanad 30 juz. 3 bulan. Alhamdulillah. Lebih barokah dibandingkan 2 tahun yang sebelumnya. Masya Allah. Nah, seperti itulah kalau kita mau mempelajari Turos. Tapi yang menjadi kendala adalah ketika kita mau mempelajari Turos, itu di mindset kita, oh bahasa Arab sulit nih. Padahal tidak, udah di Indonesia kan, banyak sudah Indonesianya. Seperti itu, banyak terjemahannya. Dan kita akan menggunakan Indonesia seperti itu. Oh, menggunakan Turos, untuk apa kita mengulangi lagi dari dasar, dari awal. Nah, untuk memperkuat fondasi. Meskipun kita sudah mahir di dalam tajwid, belum tentu kita bisa menyebutkan dalil-dalil yang menjadi landasan ilmu tajwid itu. Nah, seperti itu. Khair, barakallahu fikum. Nah, kita lanjut, kita kembali ke pembahasan, masuk ke bab setelah muqaddimah, yaitu bab ahkamun nun sakinati wa tanwini. Ahkamun nun sakinati wa tanwini. Nah, di sini nanti akan lebih kerasa lagi. Oh, seperti ini kalau kita belajar pakai Turos. Nah, kita masuk ke bab yang kedua. Tadi muqaddimah bab yang pertama. Ahkamu nuni sakinati wa tanwini. Nah, di situ sebenarnya an-nuni sakinati wa tanwini, ada ahkam di depannya. Ahkamu yaitu hukum-hukum. An-nuni huruf nun, as-sakinah yang sakinah, wa tanwini dan tanwin. Nah, yang perlu kita garis bawahi atau kita lingkari di sini adalah nunnya ini. Nah, di sini di nunnya ini coba kita garis bawahi atau kita lingkari dan kita benar-benar perhatikan. An-nuni, an-nuninya nih. An-nuni. Nah, ini. An-nun. Nah, perhatikan ya, nun. Ini kata kuncinya. Nun. Ingat, nun. Kemudian kata kunci yang kedua, sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah ini nanti akan banyak kita baca atau kita sampaikan dalam pembahasan kitab Tuhfatul Atfal ini. Sakinah. Sakinah mawaddah warahmah. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu adalah sukun. Nah, sakinah itu adalah sukun. Nah, sukun itu apa? Mati, berhenti. Nah, yang sukun atau tidak berharokat. Kalau di dalam ilmu tajwid berarti tidak berharokat. Itu namanya sukun. Sakinah. Wa tanwini, kemudian tanwin. Nah, kenapa tanwin dihubungkan dengan sakinah yang tidak berharokat? Tanwin kan harokat. Nah, ketika tanwin ini memunculkan sakinah. Nah, tanwin ini memunculkan sakinah. Kok jadi bingung ya? Nah, jangan bingung. Sederhananya gini. Yang pertama, ingat bahwasannya bab ini berkaitan dengan nun. Kemudian nunnya yang gimana? Nunnya yang sukun. Nunnya yang tidak berharokat atau nunnya yang mati. Kemudian ada tanwin. Selain nunnya mati juga ada berhubungan dengan tanwin.
Nah, kemudian nanti gimana pengaruhnya? Tergantung hurufnya. Tergantung hurufnya. Kalau hurufnya berhubungan dengan huruf izhar, maka nanti dibaca hijahar. Kalau hurufnya berhubungan dengan ikhfa, maka dibaca ikhfa. Kalau hurufnya berhubungan dengan idgham, maka dibaca idgham, seperti itu. Jadi yang perlu digarisbawahi pertama penyebabnya dulu. Nah, penyebabnya yaitu nun sakinah dan tanwin. Tanwin itu kan garis dua itu ya. Nah, nun sakinah dan tanwin ini memiliki beberapa perbedaan. Enggak sama, tapi ada persamaan dan ada perbedaannya. Nah, kalau nun sakinah, nah ini boleh dicatat. Kalau nun sakinah ini memiliki bentuk, ya, yaitu bentuknya huruf nun. Nah, itu nun sakinah memiliki bentuk. Sedangkan tanwin adalah nun sakinah ziyadah, nun sakinah tambahan yang bukan asli. Nah, oleh karenanya dia tidak berbentuk nun, tapi ucapannya seperti ucapan nun. Contohnya gimana? Kalau dia ditanwinkan, itu ada di ahkamin. Nah, ini ada tanwin, ada baris dua. Arba'u ahkamin. Min. Nah, disukun. Kan? Ada nunnya kan? Ahkamin. Kalau di atas ahkaman. Kalau di doma ahkamun. Nah, di sini. Nah, arba'u ahkamun. Ahkamin di sini. Nah, itu nun sukun juga, tapi bukan yang asli seperti itu. Kemudian nun sakinah bisa berada di tengah, bisa juga berada di akhir, tapi tidak mungkin berada di awal. Tidak mungkin ada nun sakinah yang berada di awal. Kalau tidak berada di tengah, dia berada di akhir kata. Sedangkan tanwin hanya terdapat di akhir saja. Tanwin tidak mungkin ada di tengah. Nah, ahkamin tidak mungkin berada di tengah, tapi dia di akhir kata. Kemudian kalau nun sakinah terdapat pada kata benda, isim, kemudian kata kerja, fi'il, kemudian huruf. Sedangkan tanwin terdapat hanya pada isim saja, kata benda saja. Nah, jadi kata kerja tidak boleh ditanwin seperti itu. Kitabun, nah ditanwin. Tapi kalau kata kerja tidak boleh ditanwin. Kemudian nun sakinah dibaca ketika waqaf dan ketika wasol juga dibaca. Sedangkan tanwin ketika kita wasol, nah ketika kita wasol ahkamin fakhudh, di situ baru dibaca. Tapi ketika kita waqaf, harokatnya dirubah dijadikan satu. Kalau dia fathah, ahkaman jadi ahkama. Kemudian kalau dia kasroh dihilangkan ahkam. Kalau dia doma juga dihilangkan ahkam. Seperti itu. Khair, barakallahu fikum. Nah, itu dari judulnya dulu. Kemudian kita masuk ke bait yang pertama. Linuni intaskun walid tanwini. Nah, nun sukun dan tanwin memiliki 4 hukum. Nah, ini dia baitnya. Nun sukun dan tanwin memiliki 4 hukum. Linuni in taskun walid tanwini. Nun sukun, li itu bagi, nuni huruf nun, in taskun, in ketika, taskun ketika dia sukun. Nah, jadi ketika ada nun, masukkan juga tanwinnya ya. Nah, sebenarnya dia masukkan tanwin juga. Ketika ada nun, nah yang dia sukun walid tanwini dan juga tanwin. Nah, ketika ada nun yang sukun dan tanwin, maka ada 4 hukumnya. Arba'u ahkamin. Nah, ada 4 hukumnya. Fakhudh tabayini. Maka ambillah penjelasan dariku, kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. 4 ya. Nah, berarti 1. Kita udah mulai masuk kepada hukum tajwid. Nah, di sini kalau misalnya ada pertanyaan, hukum tajwid ada berapa? Banyak. Sebutkan hukum tajwid yang berhubungan dengan nun sukun dan tanwin. Ada 4. Apa dalilnya? Linuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabayini. Bagi nun sukun dan tanwin memiliki 4 hukum.
Seperti itu dia jawabannya. Jadi jelas ya, rinci ya. Nah, fal awwalul izharu qabla ahrufi lil haqqi sittun bisa sittin rutibat fal ta'rifi. Yang pertama fal awwalul, maka yang pertama adalah izhar. Nah, izhar ini jika ada nun sukun dan tanwin. Nah, jadi kan pertama nun sukun dan tanwin hukumnya namanya izhar. Qabla ahrufi, sebelum huruf lil haqqi sittun, huruf halki tenggorokan yang 6. Rutibat tersusun di dalam kata. Maka ketahuilah apa katanya. Nah, susunannya hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Nah, jadi hurufnya ada 6. 6 huruf itu masuk di dalam kata hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Huruf yang pertama adalah hamzah. Nah, diambil di awal-awalnya hamzah. Kemudian faha'u, ha besar. Summa kemudian ain. Kemudian ha'u, ha kecil. Muhmalatani, kemudian muhmalatani itu artinya adalah muhmalatani yang tidak ada titiknya. Nah, 2 yang tidak ada titiknya. Keduanya tanpa titik. Maksudnya di sini yang sebelumnya ini. Ainun ha'u muhmalatani. Yang keduanya itu tambah titik, yaitu ain dan ha. Yang ada titiknya apa? Ghainun dan kha'u. Nah, summa ghainun kha'u. Jadi huruf izhar ada 6. Yaitu hamzun, hamzah, fahaun, yaitu ha, kemudian ain, kemudian ha, yang tidak ada titiknya, kemudian ghainun, gha, kemudian kha. Ini huruf izhar. Huruf izhar ketika bertemu dengan nun sakinah, nun yang sukun dan tanwin, maka dibaca hukumnya adalah izhar. Apa itu izhar? Izhar itu adalah jelas. Nah, izhar itu adalah jelas. Jelas dia mengucapkan. Tidak boleh ada samar-samar. Tidak boleh ada membalik huruf. Jadi dibaca jelas. Tidak boleh ada yang samar. Nah, jelas atau terang. Nah, disampaikan di dalam kitab penjelasan Syekh Aiman Suhaib, Syarah Manzumah Al-Muqaddimah, yaitu ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin fil gunnati, yaitu izhar mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa disertai tambahan pada gunnahnya. Jelas. Contohnya bagaimana? Contohnya kita lihat ketika nun sukun bertemu dengan hamzah. Hamzah ya, hamzah dulu. A. Contohnya man amana. Man amana. Nah, gitu ya. Itu contohnya dibaca jelas. Man amana. Nah, dibaca jelas. Kemudian contohnya lagi ketika nun sukun bertemu dengan ain. An'am, seperti itu. Dibaca jelas, tidak boleh sama. Nah, ini dinamakan dengan izhar, seperti itu. Beberapa kesalahan yang sering terjadi yaitu menyamarkan suara antara nun sakinah dan tanwin. Samar-samar suaranya. Kemudian memberikan jeda. An'amana, an'amta, salah. Dia tidak boleh ada jeda, harus langsung. An'am, an'a, seperti itu. Tidak boleh ada jeda. Min khair, tidak boleh. Min khair, tidak boleh. Nah, seperti itu. Qaumin had, misalnya. Tidak boleh qaumin. Nah. Kemudian tidak boleh memantul. Ana, tapi harus jelas. An'a, tidak boleh. Ana, seperti itu. Khair. Nah, itu beberapa kesalahan yang terjadi dalam izhar. Kemudian yang selanjutnya, di bait selanjutnya itu disampaikan, nah itu simpan satu tadi izhar, sudah dapat ya hukumnya ya.
Nah, jadi nanti ketika membaca Al-Quran ketemu nun sukun atau tanwin yang dua itu harokatnya bertemu dengan ha, o ijhar, bertemu dengan ain, o izhar. Kemudian ketika ditanya itu hukumnya apa? Izhar. Apa dalilnya? Fa awwalul izharu qabla ahrufi lil haqqi sittun nutibat fal ta'rifi hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Seperti itu caranya. Khair, barakallahu fikum. Kemudian yang selanjutnya wasani, yang kedua idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad sabatat. Yang kedua adalah idgham. Yang kedua adalah idgham. Apa idgham? Idgham secara bahasa. Idgham secara bahasa artinya adalah al-idkhal, yaitu memasukkan. Adapun secara istilah tajwid, idgham maknanya adalah at-tiqa'u harfi sakinin bi harfi mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddadan, yaitu menggabungkan huruf sukun dengan huruf yang berharokat, sedangkan keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid. Nah, ini namanya idgham. Artinya ada dua huruf yang digabung atau disatukan. Nah, yaitu yang satu sukun, yang satu berharokat. Itu namanya idgham. Kemudian wasani yang kedua idghamun bisittatin atats. Bisittatin atats memiliki 6 huruf. Fi yarmuluna indahum qad sabatat. Boleh fi yarmaluna, boleh fi yarmuluna. Yaitu di dalam huruf yang terdapat di kata yarmuluna. Nah, hurufnya apa? Yarmuluna. Nah, jadi kan tadi disampaikan, idgham ini hurufnya ada 6. Hurufnya apa saja? Yarmuluna, yaitu huruf ya, huruf ro, huruf mim, huruf lam, huruf waw, dan huruf nun. Terdapat di kata yarmuluna. Gampang hafalnya kan? Sebutkan huruf idgham. Yarmuluna ada 6. Sebutkan dalilnya. Wasani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad sabatat. Nah, itu dalilnya. Tapi ada pengecualian. Lakinna kismani kismun yudghama fihi bigunnati biyan mu'ulima. Nah, akan tetapi idgham itu ada 2 jenis katanya. Nah, kismani kismun yudghama fihi bigunnati biyan mu'ulima. Jenis yang pertama yaitu namanya idgham bigunnah. Idgham yang ada gunnahnya, yang dikenal dengan huruf yang dikenal dengan kata yanmu, ya, nun, mim, dan waw. Ini ada gunnahnya. Nah, kemudian illa idza kana bi kalimatin fala tudghim kadunya summa sinwanin tala. Kecuali jika nun sukun atau tanwin bertemu pada satu kata. Nah, jadi syarat idgham selanjutnya dia bertemu dengan 2 kata. Kalau satu kata maka tidak idgham. Seperti kata dunia dan sinwan. Dunia, nun sama ya di dalam satu kata. Maka tidak boleh dunya, tidak boleh. Tapi jelas dunya jadi izhar. Kemudian juga sinwan. Sinwanin dibaca jelas. Nun ketemu waw. Harusnya kan nun ketemu waw ini idgham bigunnah kan. Tapi kenapa tidak dibaca gunnah, tidak dibaca idgham? Karena dia berada di dalam satu kata. Sedangkan idgham harus berada di 2 kata. Yaitu nun sukun dulu, kemudian baru masuk kata yang selanjutnya. Contohnya, qurrabbi, idgham bila gunnah. Kalau gunnahnya min ni'mati, nun ketemu sama nun, min. Kemudian kata yang kedua, ni'mati, min ni'mati, seperti itu. Nah. Kemudian yang selanjutnya wasani idgham yang kedua. Tadi idgham yang pertama, idgham yang ada gunnahnya. Wasani yaitu idgham yang kedua, yaitu idgham bi ghairi gunnah atau idgham yang tidak ada gunnahnya. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fi lami wa ra summa karironna. Ada 2 huruf yaitu lam dan huruf ra yang dibaca takrir. Nah, jadi kalau bertemu nun yang sukun, nun yang mati yang tidak berharokat bertemu dengan ro, maka dibaca idgham tapi tidak boleh ada gunnahnya. Contohnya qurrabbi, kul kemudian ada ro, qurrabbi, seperti itu. Kemudian juga
ketika dibaca nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan ya. Jika ada pertanyaan nanti silakan disampaikan baik di kolom chat maupun disampaikan secara langsung. Misalnya juga di kata milladunhu. Nah, ini tidak boleh, sebentar salah. Nah, idgham bila guna contohnya pada kata milladunhu, nun bertemu dengan lam. Tidak boleh milladunhu, tidak boleh. Yang ada gunanya tadi yanmu, yang tidak ada gunanya nun, lam sama ro. Nah, sedangkan huruf idgham semuanya yarmulu. Nah, seperti itu cara memahami matan tersebut. Nah, nanti kalau misalnya kita syarah lebih dalam, nanti ada tingkatannya lagi. Tingkatan gunnahnya, marotibul gunnah. Jadi ada yang gunnahnya naqis, ada gunnahnya yang kamil. Ada gunnah yang sempurna, ada gunnah yang dia tidak sempurna. Nah, tapi disebut gunnah. Namanya idgham naqis. Nah, ada juga idgham kamil. Nah, nanti mudah-mudahan punya kesempatan untuk ikut syarahnya ya. Dan harus ikut syarahnya. Karena kalau udah belajar di level pertama, harus naik level kedua, kemudian belajar syarahnya yang lebih dalam. Nah, ada nanti pembahasan lebih lanjut tentang idgham. Nah, ini banyak pembahasannya tentang idgham. Kemudian kita lanjut bait selanjutnya, wasalisul iqlabu indal ba'i miman bigunnatin ma'al ikhfa'i. Yang ketiga wasalis, ada iqlab. Nah, al-iqlabu indal ba'i, yaitu ketika nun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka ini dibaca miman bigunnati ma'al ikhfa'i, dibaca dengung serta disamarkan. Nah, ini namanya iqlab. Secara istilah, apa itu iqlab? Iqlab itu berarti qalbun nun sakinati awit tanwini miman lafdhan la khattan mukhfatan bigunnatin indal ba'i, yaitu mengubah nun yang sakinah atau nun yang sukun atau tanwin menjadi mim. Jadi nun yang tanwin tadi bertemu dengan ba, berubah menjadi mim. Ini namanya iqlab atau qalbun atau membalik. Kemudian hurufnya kan cuma satu gampang, tapi cara membacanya nanti yang ada dua. Nah, tapi cara baca yang kita pakai adalah iktibakus safatain, yaitu merapatkan bibir dengan lembut. Nah, ini contohnya mim, mimba, mimba. Nah, mim merapatkan dengan lembut. Nah, ini nanti juga ada di penjelasan syarah tentang jenis-jenis iqlab atau ada duanya iqlab cara membacanya. Tapi di sini kita cuma perlu tahu, oh kalau ada nun, sukun dan tanwin bertemu dengan ba, ini namanya iqlab. Kemudian bait selanjutnya warabi'ul ikhfa idal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Yang keempat adalah ikhfa. Ikhfa yaitu sisa dari huruf hijaiyah yang tadi sudah disebutkan. Nah, tapi kalau kita menyebutkan sisa kan kita harus tahu juga hurufnya apa saja. Nah, hurufnya apa saja kan? Warabi'u, dan yang keempat ikhfa inda pada al-fadili, pada huruf yang tersisa. Minal, dari huruf-huruf hijaiyah, wajibun lil fadili, yang wajib kita ketahui. Nah, sisanya tinggal 15 ya kan. Nah, kemudian apa saja yang sisa itu ada penjelasannya di bait selanjutnya. Fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha fi kilmi haza baiti qad dammantuha, yaitu kata nazim, kata Imam Sulaiman Al-Jamzuri, saya telah menyusun rumus 15 huruf ikhfa, katanya. Fi khamsatin min ba'di ashrin, yaitu pada 5 min ba'di ashrin, setelah 10. 5 tambah 10 maksudnya, yaitu 15 jadinya kan. Min ba'di ashrin, setelah 10 tambah 5 jadinya 15. Ramzuha, yaitu rumusnya fikilmi, di dalam kalimat haza baiti, di bait yang setelah ini katanya, yaitu sifda sana kam jada syakhsun qad sama
dum thayyiban zid fi tuqan zalima. Nah, ini adalah bait yang menjelaskan huruf ikhfa. Yang mana itu hurufnya? Ada di huruf awalnya. Kalau sif berarti huruf sod, huruf zal, huruf sa, huruf kaf. Kam ini huruf kaf. Jada ini huruf jim. Syakhsun ini huruf shin. Nah, kode berarti huruf qaf. Sama berarti huruf sin. Dum berarti huruf dal. Thayyiban berarti huruf to. Zid berarti huruf zai. Fi berarti huruf fa. Tukon berarti huruf ca. Do berarti huruf do. Zalima berarti huruf zo. Coba itu. Sod, sod, zal, sa, ka, jim, shin, qaf, sin, dal, to, zai, fa, ta, do, zo. Pas 15 ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang nanya gini, sebutkan huruf-huruf ikhfa. Masa jawaban kita selain dari huruf izhar, selain dari huruf idgham, selain huruf iqlab. Ini jawaban bukan jawaban orang belajar, kan? Nah, jadi jawaban orang yang pembelajar gimana? Huruf ikhfa adalah sif jasa nakam jada syakhsun koda sama zid fi tukon do' zolimah. Atau huruf ikhfa adalah sif jasa nakam jada syakhsun koda sama dum toyiban zid fi tukon do' zolimah. Ada berapa? 15. Apa dalilnya? Fi khamsatin min ba'di asyrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti koda dhammantuha. Sebutkan hurufnya, sebutkanlah 15 itu. Nah, seperti itulah kita mengambil dalil kalau kita mempelajari ilmu tajwid. Nah, kemudian yang selanjutnya dari huruf ikhfa itu nanti juga cara membacanya berbeda-beda. Jadi nggak semua ikhfa dibaca ng. Misalnya ketemu sama k, ing benar. Ketemu sama sod tidak ing lagi. Nah, tapi berbeda. Misalnya ketemu sama fa bukan ing fa, tapi berbeda. Ing fa, ing so, insa. Nah, nanti di syarah penjelasannya itu ada namanya marotibul ikhfa atau tingkatan-tingkatan ikhfa. Nah, nanti akan kita pelajari di syarahnya. Malam hari ini kita hanya membahas tentang matannya, fahmul mutun atau penjelasan matan. Kita bisa sampai tahu bagaimana memberikan dalil dari jawaban-jawaban tentang ilmu tajwid. Seperti itu. Kemudian perhatikan sif jasa nakam jada syakhsun qada sama dum taiban zid fi tukon zalima ini bukan hanya kebetulan hurufnya ini jadi kata atau syair seperti ini, bukan. Ini adalah nasihat. Sif jasa nakam jada syakhsun qada sama dum taiban zid fi tukon zalima ini artinya adalah bersifatlah dengan sifat orang-orang yang mulia. Sif itu maksudnya sifat. Sif, sifat. Ja, sana, milikilah kemuliaan. Nah, bersifatlah dengan kemuliaan. Kam itu maksudnya adalah berapa. Jada, menjadi baik. Syakhsun, seseorang itu kode sama, telah mulia. Nah, kemudian dum, teruslah. Toyiban, berbuat baik. Zid, tingkatkanlah. Fi tukon, ketakwaan. Dan letakkanlah zaliman, kezaliman. Artinya tingkatkan ketakwaan dan jangan lakukan perbuatan yang zalim. Masya Allah ya. Nah, nazam ini dibuat di sekarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri juga memiliki makna. Sib jasa nakam jada syakhsun qada sama dum taiban zid fi tukon zalima. Bersifatlah dengan sifat orang-orang yang mulia. Berapa banyak orang yang menjadi mulia karenanya, yaitu sifat yang mulia, dan tetaplah konsisten di dalam kebaikan, tingkatkanlah ketakwaan, dan tinggalkanlah kezoliman. Nah, Masya Allah. Ini adalah nasihat dari Imam Al-Jamzuri yang meringkas 15 huruf ikhfa. Khair, Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Nah, kita selesai bab yang kedua. Nah, meskipun pembahasan syarahnya masih panjang. Ada namanya marotibul ikhfa, ada namanya tafhim dan tarqiq dalam gunnah di ikhfa, seperti itu. Nah, ini kita tidak bahas malam hari ini. Kita lanjut kepada bait yang selanjutnya, yaitu bab yang ketiga, al-mimu wa nun musyaddatain.
Ahkamu nuni wal mimu musyaddadatain, yaitu hukum nun dan mim musyaddadatain. Musyaddadatain ini maksudnya adalah yang keduanya bertasydid. Siapa yang keduanya? Mim dan nun. Jadi ada hukum nun dan mim yang bertasydid. Ini bagaimana hukumnya? Nah, ini akan dijelaskan di bait-bait ini. Di bait yang ke-17 ini akan dijelaskan hukum mim dan nun yang bertasydid. Tadi mim tidak ada dibahas. Tadi berkaitan dengan nun sakinah dan tanwin. Sekarang berbeda lagi, kaitannya dengan mim dan nun, tapi dia bertasydid. Nah, bertasydid. Tasydid itu dua ya. Nah, tasydid itu dua dia. Nah, misalnya ini ada tasydid wa gunna. Ini ada di dalam bait wa gunna, ini tasydid. Di nun ini ada tasydidnya. Berarti nunnya ada dua, satu nunnya sakinah mati, satu lagi berharokat. Nah, ini apa hukumnya ketika ada nun yang bertasydid? Ini apa hukumnya? Nah, ini juga ada mim yang bertasydid. Wa gunna miman summa. Mim yang bertasydid. Ini apa hukumnya? Nah, ini akan disampaikan di dalam bait ini yang akan menjadi dalil dari pembahasan ilmu tajwid. Nah, kita masuk pembahasan wa gunna miman summa nunan syuddida wa sami kullan harfa gunnatin bada. Wa gunna itu dengungkanlah miman, huruf mim, summa nunan, kemudian huruf nun, syuddida. Yang keduanya itu apabila bertasydid. Wasami, dan namakanlah kullan, keduanya itu tadi siapa? Yaitu mim yang bertasydid dan nun bertasydid tadi dengan nama gunnatin bada, yaitu huruf gunna yang nampak secara jelas. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada mim yang bertasydid, nun yang bertasydid, namanya adalah gunnah. Dalilnya wa gunna miman summa nunan syuddida wasami kullan harfan gunnatin bada. Apa itu gunnah? Nah, gunnah disampaikan oleh Syekh Ali bin Muhammad Ad-Daba mendefinisikan gunnah. Sautul lazizun murakkabun fi jismin nuni walau tanwinan wal mimi fi jami'il ahwalihima, yaitu suara yang indah yang teratur pada huruf nun termasuk tanwin dan mim dalam segala kondisinya. Nah, disebutkan juga secara bahasa guna itu adalah sautul ladzi yakhruju min aqsal khayshum, yaitu suara yang keluar dari ujung rongga hidung, itu namanya gunnah. Nah, wa yukhtassu bin nuni wal mimi, dan guna itu dikhususkan pada nun dan mim saja. Nah, guna dikhususkan pada nun dan mim saja. Kemudian yang selanjutnya nanti juga ada pembahasan marotibul gunnah, tingkatan-tingkatan gunnah. Tapi ini nanti di syarahnya. Kita tidak bahas di sini karena kita hanya memahami matannya kan, seperti itu. Kemudian ada juga nanti kadar panjang gunnah. Berapa panjang gunnah yang absah, yang fasih. Nah, yang diperbolehkan seperti itu. Nah, bait yang selanjutnya ini bab yang baru lagi, yaitu al-mimu sakinah, yaitu mim yang sukun. Ahkamul mimis sakinah. Nah, bait yang tadi yang kita bahas di atas ini hanya satu bait untuk satu bab, yaitu berkaitan dengan gunnah. Nah, gunnah, dengungkan. Nah, contohnya gampang. Ini sudah ada di bait. Wa gunna miman summa. Jadi ketemu nun yang bertasydid, mim yang bertasydid didengungkan. Ini disebut gunnah. Dalilnya ini dia. Kemudian yang selanjutnya, bab selanjutnya ahkamu mimi as-sakinah, yaitu hukum-hukum tentang mim, dan mim ini sakinah, sukun, disukun. Nah, apa hukumnya? Nah, ini ada beberapa hukum nanti. Yaitu di bait yang ke-18, wal mimu intaskun taji qablal hija la alifin lainatin lijil hija. Wal mimu, dan huruf mim intaskun, apabila dia sukun, taji yang datang qabla hija, sebelum huruf hijaiyah, la, dan bukan alifin lainati, dan bukan alif lainah, bukan alif mad, lijil hija. Ambillah penjelasan bagi orang-orang yang cerdas. Nah, maksudnya gimana? Jika ada mim yang sukun, mim yang mati atau mim yang sukun,
terletak sebelumnya huruf hijaiyah. Nah, selain dari alif lainnya atau selain dari alif yang sukun atau alif mad. Nah, ini nggak masuk kategori. Nah, maka ini ada hukumnya. Hukumnya apa? Ada di bawah penjelasannya. Ahkamuha salasatun liman dhabat ikhfa'un idghamun wa izharun faqat. Hukumnya ada 3. Yaitu yang pertama ikhfa atau idgham atau izhar. Jadi kalau ada mim yang sakinah di sebelumnya itu ada huruf hijaiyah selain dari alif lainnya, maka dia akan kena hukumnya di antara 3. Kalau tidak ikhfa maka dia idgham. Kalau tidak ikhfa atau idgham maka dia izhar. Nah, maka nanti kita akan dapatin penjelasan tentang ikhfa syafawi, idgham mimi, dan izhar syafawi. Nah, di antara 3 ini dijelaskan di bait selanjutnya, di bait yang ke-20. Fal awwalul ikhfa'u indal ba'i wasammihi syafwiyya lil qurra'i. Fal awwalul, maka yang pertama. Nah, yang pertama dari yang 3 tadi, yang di atas itu. Indal ba'i, yaitu di sisi huruf ba. Siapa yang di sisi huruf ba? Balik kepada judulnya, yaitu judulnya berhubungan dengan mim yang sukun atau mim yang sakinah. Jadi kalau ada mim yang sakinah atau mim yang sukun, setelahnya ada huruf ba, paham ya? Ada mim mati, setelahnya ada huruf ba. Wasammihi syafwiyya lil qurra'i, maka namakanlah dia dengan syafwiyah lil qurra'i. Nah, ini diberikan nama oleh ulama qiraah. Nah, syafwiyah, maka namakanlah dengan dia syafwiyah atau yang kita kenal dengan ikhfa syafawi. Nah, ini dia. Ini yang pertama. Yang pertama ikhfa syafwiyah. Nah, wal awwal ikhfa'u indal ba'i wasami syafwiyah liqura'i. Namakanlah dengan syafwiyah. Jadi namanya ikhfa syafawi. Ikhfa syafwiyah. Nah, ikhfa yang berhubungan dengan huruf-huruf syafawi. Huruf syafawi itu kan huruf kedua bibir. Ba, mim, dan fa, serta wa. Nah, jadi ketika mim yang sukun bertemu dengan ba, maka namanya ikhfa syafawi. Seperti itu. Contohnya, mim bertemu dengan ba ya. Mim bertemu dengan ba. Minhum bisautik lahum bihi mim bertemu dengan ba. Nah, itu hukumnya. Cara bacanya dengan cara gunnah, digunakan. Itu cara bacanya. Nah, nanti berapa harokat? Dia 2 harokat. Mim ba lahum bi, seperti itu. Tarmihim bi. Nah, wa ma hum bimu'minin, seperti itu. Itu namanya ikhfa syafawi. Itu yang pertama. Wasani yang kedua idghamun bimisliha ata. Yang kedua adalah idgham dengan huruf yang sama yaitu bertemu mim juga. Nah, yang kedua ini wasani idghamun, yaitu idgham bimisliha yang semisalnya ata yang telah datang wasamihi, dan sebutlah idghaman shaghiran. Sebut dengan idgham shaghir atau idgham yang kecil. Ya fata, wahai para pemuda. Yang kedua ini yaitu yang sama, yaitu mim yang bertasdid, yang sakinah. Bertemu dengan yang sama, maksudnya bertemu dengan mim. Jadi mim yang sukun atau mim yang sakinah bertemu dengan mim, ini apa hukumnya? Hukumnya adalah idgham. Idgham apa namanya? Idgham shaghir. Dalilnya wasani idghamun bimisliha ata wasami idghaman shaghiran ya fatah. Contohnya bagaimana? Banyak. Lahum maghfirah, lakum ma. Nah, nanti biasanya ditandai dengan tasdid. Ada tasdid di atasnya. Ma lahum minallah. Nah, seperti itu. Jadi ada mim yang sukun bertemu dengan mim yang bertasdid. Ini namanya idgham shaghir. Idgham yang kecil. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Penjelasan lebih lanjut terkait tingkatannya ada di syarahnya nanti, insya Allah. Barakallahu fikum.
Kemudian yang ketiga, wasalisul izharu fil baqiyah min ahrufin wasamiha syafwiyah. Yang ketiga adalah izhar. Wasalisul yang ketiga, izhar. Pada huruf mana sisanya? Selain dari ba dan mim. Selain dari ba dan mim, kalau bertemu dengan mim yang bertasdid, mim yang sukun, yang sakinah, maka dinamakan izhar syafawi. Kalau yang pertama tadi izhar halki, karena berhubungan dengan huruf tenggorokan. Ini izhar syafawi berhubungan dengan syafatain. Izhar syafawi. Nah, wahdar lada wawin wa fa antahtafi liqurbiha wal intihadi fa'rifi. Berhati-hatilah pada huruf waw dan huruf fa karena kesamarannya dengan huruf ba. Karena kedekatannya juga dengan huruf fa. Hati-hati jangan sampai samar. Karena waw, ba, fa, ma ini hurufnya dekat-dekatan semuanya. Jadi hati-hati jangan sampai samar. Nah, nanti bagaimana teknik pengucapannya itu juga ada di syarahnya, latihannya. Contohnya, coba kita ambil contoh, wa ma hum bimu'jizin. Hum bi. Jadi sempurnakan mimnya, hum bi baru masuk ba. Kalau dia berkaitan dengan huruf waw, sempurnakan juga huruf wawnya. Nah, contohnya ada pada kata huruf ya aja ya. Wala hum ya, wala hum yah, wala hum yahzanun, wala hum yahzanun. Nah, sempurnakan huruf per hurufnya. Nah, maka memang setelah kita belajar tuhfa, nggak cukup hanya tuhfa. Kita harus menyempurnakan huruf, pengucapan huruf, dan itu adanya di bab muqaddimah Al-Jazariyah. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bisa sampai habis ya. Nah, coba saya mau bertanya. Kalau misalnya ada mim yang sakinah, mim yang sukun, bertemu dengan huruf hamzah, maka hukumnya adalah, nah coba tes. Siapa yang bisa jawab? Sampaikan di kolom komentar atau sampaikan langsung. Ketika ada mim sakinah bertemu izhar, masya Allah. Izhar namanya izhar syafawi. Kalau misalnya huruf sin sebelumnya ada mim yang sukun, atau sakinah bertemu dengan huruf sin, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Maka hukumnya izhar syafawi. Coba sebutkan dalilnya. Apa dalilnya? Wasalisul izharu fil baqiyah min ahrufi wasamiha syafwiyah. Itu dalilnya. Nah, masya Allah, barakallahu fikum. Bisa ya? Nah, harus lihat buku yang apa sana. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, selesai bab mim yang sakinah. Nah, ini bab yang terakhir yang kita pelajari di level pertama, yaitu bab ahkamul lami al wa lami fi'li, yaitu hukum lam sakinah. Nah, tadi udah mim yang sakinah. Apa hukumnya? Kita tahu tadi ada 3, yaitu yang pertama dia disebut dengan ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi atau idgham shagir, yang ketiga izhar syafawi. Nah, di bab yang ini berhubungan dengan lam yang sakinah. Nah, lam yang sukun. Jadi ketika sakinah atau sukun ini ada aja hukumnya kan. Nah, ada aja masalahnya kan. Jadi kalau masalah itu datang ketika berhenti, ketika sukun. Ya lah ya kan. Kalau bapak berhenti kerja, ada masalahnya, masalah keuangan ya kan. Kalau anak berhenti sekolah, ada masalahnya. Masalah biasanya kejahatan remaja, kenakalan remaja. Ya kan? Kalau ada orang berhenti dari ibadah puasa misalnya, sudah rutin puasa, berhenti puasanya. Misalnya seperti itu. Masalahnya ada jadi perutnya misalnya kan, seperti itu. Karena puasa menimbulkan kesehatan ya kan? Seperti itu. Jadi kalau sakinah, sukun, ini terus-terusan, ini ada aja masalahnya. Makanya kita perintahnya itu harus bergerak. Ya kan? Harus bergerak, harus berikhtiar. Tidak boleh sakinah, tidak boleh sukun. Nah, seperti itu. Kalau kita bergerak, kita berjalan,
masalah itu akan ada aja jalan keluarnya, akan ada aja pintu penyelesaiannya. Benar nggak? Nah, seperti itu. Makanya ketika kita punya masalah, sakinah kan, diam sejenak, habis itu perintahnya fantasiru, bergerak, ikhtiar, cari jalan keluar. Nah, jangan sakinah terus. Kalau sakinah terus, diam terus, tidak bergerak, tidak belajar kan, tidak akan dapat seperti itu. Sama seperti kita belajar, kita sakinah aja, diam aja, nggak bisa baca tapi kita diam aja, kita nggak belajar, tidak bergerak. Nah, meskipun bergeraknya hanya dari kamar ke tempat belajar misalnya, atau bergeraknya di kamar juga, tapi bergerak pakai handphone ya kan, di tempat duduknya. Nah, ini bisa menghilangkan sakinahnya dia menjadi orang yang berhasil ya kan. Nah, filosofi ketika kita belajar ilmu tajwid. Masyaallah. Alhamdulillah, jazakallahu khair, barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Nah, khair, mati lama kalau lama-lamaan diam ya. Insyaallah. Air pun gitu. Air yang sakinah terus, yang diam terus, didiamin terus airnya. Lama-lama airnya akan rusak. Tapi kalau air yang mengalir, air yang bergerak, nah bisa dijadikan wudhu ya kan, seperti itu. Sama seperti kita, pokoknya kita harus bergerak lah. Jangan sampai kita tidak bergerak, meskipun geraknya sedikit terpapar, geraknya harus tertati-tati, terus bergerak, jangan berhenti, jangan patah semangat. Nah, jangan sakinah terus-terusan. Boleh sakinah sesaat, tapi jangan sampai berlarut-larut. Nah, kita harus bergerak, harus aktif seperti itu. Barakallahu fikum. Sama majelis ini juga kita harus bergerak, harus aktif. Harus aktif bertanya, latihan supaya bisa mencapai hasil yang maksimal. Karena kan level per level saya bedakan seperti itu. Belum lagi latihannya, ya kan? Barakallahu fikum. Nah, bab yang terakhir yang akan kita bahas malam hari ini, ahkamul lami al wa lami fi'li, yaitu berhubungan dengan hukum lam yang sakinah. Lam sakinah, nah ini penjelasan di awal supaya lebih mudah. Lam sakinah di dalam Al-Quran ini sebenarnya ada 5 jenisnya. Untuk nambah referensi catatan. Lam sakinah di dalam Al-Quran itu ada 5 jenisnya. Yang pertama disebut lam ta'rif, alif lam ma'rifah, lam ta'rif. Kemudian disebut lam fi'il, lam fi'li. Kemudian lam huruf, kemudian lam isim, kemudian lam amr. Nah, ada 5 ini. Lam ta'rif, lam fi'il, lam huruf, lam isim, dan lam amr. Nah, masuk kita ke bait ya supaya lebih mudah. Pokoknya kalau kita pakai nazam, pakai bait pasti lebih mudah belajar. Nah, lamu al wa lamu fi'li. Lilami al halani qabla ahrufi ulahuma ijharuha fal ta'rifi. Nah, hukum lam, nah lilami al bagi lam ta'rif, li bagi lami al lam ta'rif, halani ada 2 keadaannya. Halani ini 2 keadaannya. Qabla al ahrufi. Nah, qabla ahrufi kalau dia berada sebelum huruf-huruf hijaiyah. Nah, ini jadi kata kuncinya ada al, ada alif lam, atau ada lam yang sukun yang dia terletak sebelum huruf hijaiyah. Ya, Dek? Terletak sebelum huruf hijaiyah. Nah, apa saja dia? Nah, lilami al-halani qabla ahrufi ulahuma jaharuha fal ta'rifi. Yaitu yang pertama dibaca izhar atau jelas. Nah, lamnya dibaca izhar atau jelas. Masuk di bait yang selanjutnya, qabla raba'i ma asyratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Jadi dia ada 2 tadi kan pembahasannya bertingkat. Dibahas yang pertama dulu. Yang pertama dia dibaca jelas. Nah, tadi kan ada 2. Pertama ini dibaca jelas. Yang dibaca jelas ini hurufnya ada 14. Qabla raba'i ma asyratin, yaitu terdapat di dalam kata min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Nah, min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Nah,
qabla arba'i ma'asyratin khudh ilmahu min ibagi hajjaka wa khaf aqimahu. Terdapat di kata ibagi hajjaka wa khaf aqimahu, yaitu hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Jadi kalau ada alif lam ketemu dengan ba, maka ini dibaca jelas. Yang dibaca jelas apa? Alif lamnya. Al-ba gitu. Nah, al-hajj. Nah, al-waqi. Nah, dibaca jelas seperti itu. Al-awwal. Nah, dibaca jelas lamnya. Yang dibaca jelas lamnya ya, bukan hurufnya. Hurufnya sudah pasti dibaca jelas. Lamnya yang sekarang yang jadi pembahasan, dibaca jelas atau tidak. Nah, ketika bertemu dengan huruf yang 14, yang 14 ini dinamakan dengan huruf qamariyah. Nah, maka di sini disebut alif lam qamariyah. Nah, alif lam yang dibaca jelas. Qamariyah, qamar itu disebut bulan. Jadi perumpamaannya itu ada dia. Kenapa disebutkan alif lam qamariyah? Dia ada perumpamaannya. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan bahwa lam ta'rif itu ibaratnya adalah seperti bintang. Nah, perhatikan, lam ta'rif seperti bintang dan huruf qamariyah ini seperti bulan atau qamar. Jadi kalau lam ta'rif itu bintang bertemu dengan bulan, maka bulan akan terlihat. Nah, akan terlihat jelas. Ya kan, begitu juga dengan bintang, ya kan, akan terlihat dengan jelas. Nah, berbeda dengan syamsiyah. Nanti ada 14 huruf lagi, yang kedua itu disebut huruf syamsiyah. Nah, syamsiyah ibaratnya adalah matahari. Nah, kalau matahari bertemu dengan lam ta'rif yaitu bintang, maka bintangnya akan hilang, melebur. Nah, tidak dibaca, bintangnya tidak terlihat, lam ta'rifnya tidak terlihat. Nah, seperti itulah filosofinya disampaikan oleh para ulama. Nah, sanihima idghamuha fi arba'i wasyratin aidan wa ramzah fa'i. Yang kedua, dibaca idgham atau melebur. Nah, ini disebut dengan syamsiyah. Nah, lam syamsiyah, alif lam syamsiyah. Kok di atas tadi alif lam qamariyah, alif lam qamariyah yang dibaca jelas. Yang kedua alif lam syamsiyah yang dibaca idgham atau melebur. Alif lamnya tidak lagi dibaca. Wa asyratin aidon, dan hurufnya arba'i wa asyratin, 4 dan 10 juga. Jadi sama-sama 14. Terdapat di kata tiba summa sil ruhman tafuz difdani'am da'su azan min zur syarifan lil karam. Nah, terdapat di huruf to, di huruf sa, di huruf so, seperti itu. Maka ketika ada alif lam atau lam yang sukun bertemu dengan to, maka lamnya hilang. At-thayyibatu. Ketika bertemu dengan sa juga seperti itu, hilang sa-nya, hilang lamnya. As-samarat gitu. Ketika bertemu dengan ro juga alif lamnya hilang. Contohnya Ar-Rahim, Ar-Rahman, hilang alif lamnya. Nah, ini disebut dengan alif lam syamsiyah. Nah, alif lam syamsiyah tadi, syamsiyah kan matahari. Lamnya seperti bintang. Matahari, ketika matahari bertemu sama bintang, lam tadi bintang, bintangnya kan hilang. Yang kelihatan hanya matahari. Nah, seperti itu filosofinya. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ini juga ada maknanya ya. Nah, summa sil ruhman tafuz bidani'am da'su azanin musarifan lil karam. Ini ada maknanya. Maknanya yaitu tiba, berbuat baiklah, summa kemudian sil ruhman, sambunglah tali silaturahmi. Nah, tafuz, maka engkau akan mendapatkan difdani'am, kenikmatan yang berlipat-lipat. Dan tinggalkan nasu azanin, tinggalkanlah prasangka yang buruk. Zur syarifan, dan kunjungilah orang-orang yang mulia lil karam, sebagai bentuk penghormatan. Masya Allah. Imam Syekh Sulaiman Al-Zamzuri membuat ringkasan huruf alif lam samsyiyah dengan penuh makna, ya kan? Berbuat baiklah kemudian bersilaturahmilah, maka engkau akan mendapatkan kenikmatan yang berlipat-lipat. Tinggalkanlah prasangka buruk dan kunjungilah orang-orang yang mulia sebagai bentuk penghormatan. Kemudian lanjut kita ke bait yang selanjutnya, bait 29.
Wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna wal taqa. Adapun lam fi'il, nah semuanya mutlak dibaca jelas. Nah, lam fi'il ini bukan merupakan bagian dari alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif tadi ada dua, yaitu qamariyah dan syamsiyah. Nah, ditutup. Kita masuk yang kedua, yaitu lam fi'il. Nah, maksudnya lam fi'il, lam yang dibaca secara mutlak. Nah, lam yang dibaca secara mutlak, yaitu lam yang berada di fi'il. Lam yang berada di kata kerja. Maka cara membacanya bagaimana? Izhar, yaitu jelas. Contohnya iltaqa atau kulna atau kul. Lamnya sakinah dan dibaca jelas. Itu lam di kata kerja atau fi'il. Kemudian selesai. Nah, itu ya penjelasannya sampai di lam fi'il. Alhamdulillah. Kemudian karena tadi di awal saya sampaikan bahwasanya ada juga lam huruf. Nah, saya kasih penjelasan sedikit. Hiya lamul waqi'atu fil harfa hal wa bal faqat. Nah, lam sakinah yang terdapat pada dua huruf. Contohnya hal, kemudian bal saja. Ini namanya lam yang terdapat di huruf, yaitu pada huruf hal dan pada huruf bal. Nah, ini juga wajib dibaca izhar atau jelas lamnya. Contohnya hal fi dzalika, hal fi dzalika. Lamnya di situ adalah lam huruf. Kemudian bal aktsaruhum, bal, lam di situ adalah lam huruf. Lamnya harus dibaca jelas, tidak boleh sama. Nah, banyak lagi contohnya. Kemudian tadi juga di awal ada saya sebutkan lam isim, yaitu lam yang terdapat di isim. Lam sakinah yang terdapat pada isim atau kata benda, ini merupakan bagian asli dari kata tersebut dan bukan merupakan zaidan, bukan zaidan, tapi asli dan selalu berada di tengah kata. Dia selalu berada di tengah kata. Contohnya al-sinatukum salsabilan malja'a ilman. Lamnya sakinah, berada di tengah. Ini namanya lam isim. Nah, jadi kalau ada lam berada di tengah, namanya lam isim. Seperti itu kan. Kemudian ada juga lam amar. Lam di kata kerja atau kata perintah. Nah, ini juga dibaca jelas ya. Seperti itu. Fal yaktub contohnya. Lam tambahan, artinya tidak termasuk lam asli. Fal yaktub, nah tulisan yang sebenarnya adalah yaktubu, nah sedang atau akan menulis. Fal yaktub, nah ada lamnya di situ tambahan. Seperti itu. Khair barakallahu fikum. Jadi huruf lam yang sakinah ini ada 5 tadi ya. Lam ta'rif, lam fi'il dan lam huruf, kemudian lam isim dan lam amar. Lam ta'rif tadi dibagi 2, yaitu ada yang dibaca qamariyah, cara membacanya izhar jelas, kemudian syamsiyah, cara membacanya idgham dimasukkan, kemudian lam fi'il, lam huruf ini diidghamkan ketika bertemu dengan lam dan ra, sisanya izhar, kemudian lam isim wajib izhar, kemudian lam amar juga wajib izhar. Barakallahu fikum. Sampai di sini pembahasan kita di pembahasan Fahmul Mutun Kitab Tuhfatul Atfal level yang pertama. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, bagaimana kesannya belajar tajwid menggunakan kitab? Masya Allah. Khair barakallahu fiik, Pak Afrizal. Khair, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, Masya Allah. Memang belajar itu butuh pengorbanan ya. Bukan hanya berkorban waktu, berkorban juga materi kan, berkorban juga meninggalkan hal-hal yang lainnya kan. Nah, harus fokus. Namanya aja juga untuk mengambil sebuah keutamaan. Belajar ini kan keutamaan ya kan. Keutamaan yang lebih utama daripada ibadah, belajar, mendapatkan ilmu, ya kan? Nah, maka memang harus banyak pengorbanan dan pengorbanan kita itu insya Allah Allah balas dengan kebaikan, Allah balas dengan pahala yang tentunya juga berlipat-lipat ganda seperti itu. Masya Allah, pelajaran bersemester dalam 1 jam kita belajar di dalam kitab. Nah, seperti itu. Benar Bu, Ibu Zalia yang sampaikan. Jadi pelajaran bersemester bisa kita pelajari dalam 1 jam lewat kitab. Khair barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat.
Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa diputar ulang di video rekamannya, kalau saya upload di YouTube ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan, kita coba baca di kolom chat. Nah, dari Bu Nur Hidayah, pertanyaan di atas, gimana cara nyetor hafalannya Ustadz, mau belajar dengan anak juga. Nah, nyetorkan hafalannya bisa lewat VN. Jadi di WhatsApp itu kan ada VN ya, voice note. Nah, itu dibaca bait per bait. Bisa 1 bait per hari, atau 1 pekan 1 bait, boleh. Atau 1 bulan 1 bait juga boleh. Yang penting bisa selesai, seperti itu. Nah, misalnya hari ini baitnya bait pertama, yaqulu roji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman wal Jamzuri, seperti itu. Nanti juga akan saya share cara bacanya dengan nada dan cara bacanya dengan tidak nada, ada. Nah, dengan nada contohnya cara baca Syekh Al-Ghamidi. Nah, kitab Tuhfatul Atfal atau matan Tuhfatul Atfal, cara baca Syekh Al-Ghamidi itu ada dengan nada. Nah, yaqulu roji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman wal Jamzuri, gitu pun boleh. Atau tidak dengan nada pun boleh. Nah, itu bebas gimana enaknya cara bacanya. Seperti itu. Kemudian nyetorkan lewat telepon juga boleh. Telepon ke WA saya kemudian disetorkan seperti itu. Nanti akan dicatat atau dicatat sendiri. Hari ini sudah bait pertama, besok bait kedua, besok lagi bait ketiga, 4. Nah, nanti ketika pertemuan terakhir dari hafalan itu disetorkan semua. Dari 1 sampai 61 ditasmik semua. Nah, namanya robot, mengulang dari awal. Nah, seperti itu caranya ya. Kemudian yang selanjutnya alhamdulillah menggunakan kitab lebih paham baiknya, ada di share file, ada kita share di grup kitabnya bahasa Indonesianya, filenya. Nanti kalau kita belajar syarahnya juga saya share seperti itu. Kemudian rekamannya juga akan saya share di YouTube insyaallah. Nah, insyaallah bisa nanti diputar kembali ya rekamannya. Memang seperti itu. Kami dulu ketika belajar, kami sibuk merekam ucapan guru kami. Kemudian ketika kosong waktunya kami putar rekaman, kami catat ulang. Kami lengkapkan faedah-faedahnya. Nah, seperti itu. Kemudian boleh pakai nada, harus cepat, mungkin tidak. Boleh lambat, boleh pakai nada, boleh, terserah hafalannya. Tapi yang baiknya mengikuti baharnya. Baharnya tadi mustafilun, 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 mustafilun. Yaqulu roji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman wal Jamzuri, seperti itu. Nah, perhatikan, ketika kita membiasakan anak kita misalnya, atau kita membiasakan diri menghafal matan, ini akan memudahkan kita untuk menghafal yang lainnya. Menghafal matan ini termasuk sulit loh. Kalau menghafal Quran kan bisa, maksudnya kita dengarkan lewat AirPod dan lain-lain, dan menghafal Al-Quran ini ada mukjizatnya, artinya bisa dipermudah seperti itu. Tapi menghafal matan bisa lebih sulit daripada menghafal Al-Quran. Nah, silakan dicoba, nanti dihafal matannya, mudah-mudahan nanti sampai kepada jadwal untuk pembahasan Tuhfatul Atfal yang kedua, level yang kedua, sudah hafal tuh yang level pertama. Nah, insya Allah level kedua, kalau tidak akhir bulan, awal bulan. Nah, insya Allah nanti silakan mendaftar kembali atau stay aja di grup, nanti kita sampaikan infonya untuk yang level kedua, gitu ya. Nah, fair. Ya, belajar di waktu TK. Ini sebenarnya dipakai di anak-anak. Nah, Tuhfatul Atfal. Tapi yang kita pakai Tuhfatul Atfal wal Gilman. Wal Gilman, Gilman ini maksudnya adalah anak yang beranjak remaja. Nah, Gilman. Nah, udah mulai remaja lah gitu, remaja. Itu namanya Gilman. Makanya namanya Tuhfatul Atfali wa Gilmani. Nah, khair, barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Cukup jelas ya penyampaian saya tadi? Nah, nanti boleh kiranya disampaikan juga ke teman-teman yang lain, diajak-ajak teman yang lain agar banyak yang mendapatkan manfaat belajar langsung tajwid dari kitab. Nah, dan belajar Al-Quran dengan tajwid. Nah, jadi tidak hanya sembarangan baca gitu. Nah, ini penting sekali. Terkhusus coba bayangkan, ketika menjadi guru Al-Quran. Guru Al-Quran itu siapa? Kita semuanya. Anak itu gurunya adalah ibunya atau bapaknya. Nanti ditanya sama anaknya, Mak, Pak, ini
Hukum bacaannya apa? Cara bacanya gimana? Kita tidak tahu. Kita bilang yang penting baca aja seperti ini. In kuntum gitu adalah baca. Nah, anak itu kan akan bertanya, oh, yang penting baca gini, benar. Tapi kalau kita bisa jelaskan, ini ikhfa, nun ketemu sama ka, ini ikhfa, dalilnya ini, penjelasannya seperti ini, dia bakalan senang belajar dengan kita. Nah, coba bayangkan ketika anak kita itu guru pertamanya belajar Al-Quran adalah kita. Yang mengajarkannya Al-Quran adalah kita. Betapa investasi besar sedang kita tanam. Ketika anak itu nanti belajar sholat, ketika anak itu nanti belajar Al-Quran lebih lanjut, lebih dewasa dan lain-lain, dia tetap bawa ilmu yang kita ajarkan dari awal, yaitu ilmu Al-Quran dasar. Bahagia sekali ya, investasi banyak sekali itu ya hasilnya. Nah, insya Allah barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semuanya Allah mudahkan dalam belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup, kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup dengan membaca doa khatmul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min ahlul Quran alladzina hum ahluka wa khasatu ya arhamar rahimin. Nah, ya belajar meski punya niat, benar, harus diniat belajar, tidak boleh hanya coba-coba. Karena niat yang kuat dan punya sedikit dasar ilmu tajwid, jika tidak maka bisa mental. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, jazakallah khair semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Sampai jumpa nanti di Tuhfatul Atfal level yang kedua. Semoga Allah mudah-mudahan kepada kita semuanya. Izin misalnya boleh coba tinggalkan komentar biar saya rekam untuk nanti pengantar kita masuk ke Tuhfatul Atfal yang kedua. Silakan tinggalkan komentar, kesan dan pesan di komentar. Silakan. Saya kasih waktu 2 menit aja, nggak usah panjang-panjang. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Tuhfatul Atfal level yang pertama. Insya Allah kita akan lanjut ke Tuhfatul Atfal level yang kedua. Nah, mudah-mudahan semuanya bisa tetap mengikuti dan yang lainnya juga bisa mengikuti. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Nah, saya tutup. Wassalamualaikum. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Izin keluar Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Izin saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.